teman-teman semua. We are back. We are back. Okay, welcome to Daily Dose of Heaven. I'm so excited. Ini udah bener-bener lama kali aku nggak take podcast. But it's okay, we are back, baby. And I am not alone today. I'm with my best friend here. So, minuman kami udah ada di sini. We are ready to yapping. Yes. Yap. Semalam kau baru ngechat aku kan? Bilang I want to yap. And this is it. Yeah, let's yap. Like Jesus told us, let's yap about Him. So today kita mau discuss, ngobrolin deep talk tentang friendship. Ya, You all heard it. friendship karena this is so important dan banyak orang take it very light and then take it for granted and then just banyak juga sih teman-teman yang kayak struggling to make friend and then to be a good Yes. friend. True. Betul ya, betul. Ngomong-ngomong tentang friendship, do you ever experience berada di pertemanan yang not supportive atau bikin kita malah jadi makin buruk, negative, or toxic, or anything? Ada sih. Aku rasa ada setiap dari SD, SMP, SMA, kuliah pun itu ada ya. Pasti teman yang seperti itu, yang toksik, yang bisa membuat kita hancur lebur gitu. Makanya sesuai dengan ada firman Tuhan juga bilang, your friendship itu really important gitu. It's either break you or fix you. I mean not fix you, but have a future. Have a great future with you. Bener sih, ya kayak everybody experience that, me too. Kayak pertemanan yang dari yang bikin kita makin jadi pribadi yang lebih buruk atau maybe not improve. Yes. Atau maybe itu pasti pernah sih merasakan itu, but di sini kita juga harus bisa concern akan dua hal sih. Kita harus bisa bedain mana temen, mana yang sahabat. Yes. Menurutku kalau temen kalau memang kita turning into negatif, kita memang harus set boundaries. Tapi kalau temen kan berarti maksudnya kayak hi bye, not really intimate gitu loh, yang kayak ya kita berteman sama semua orang gitu. But for me, as long as aku tidak terpengaruh sama mereka, kan aku juga punya negatif dan positif gitu ya. Jadi selagi aku tidak terpengaruh dengan negativitas mereka, I'm okay gitu berteman sama mereka karena hanya light aja gitu. But best friend, I really need to, itu benar-benar harus difilter mampus. Best friend itu seperti soulmate juga gitu. Karena best friend is like a family that we can choose gitu kan. Dan aku rasa kalau best friend yang maksudnya best friend itu yang paling penting untuk kita dapet yang sebagus-bagusnya. Karena itu yang kayak intimate gitu kan. Before we talk lebih dalam, let's read from Proverbs 27 ayat 6. Okay, Proverbs 27 ayat 6, it says, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Sedep. Sekali lagi Sedep juga nggak biar tuh? makin jelas. Verse 6, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Luka dari teman yang tulus tuh lebih bagus daripada ciuman dari musuh. Enemy. Dari orang yang sebenarnya mau niat jahat sama kita. And the last one is Proverbs 27 verse 17. Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, Yes. so a friend sharpens a friend. Yes. Kalau dipikir-pikir ya, besi menajamkan besi, itu tuh melalui a lot of things. Yes. Api, gesekan. Yes. Jadi sebagai pertemanan, jadi inti dari Amsal 27 ayat 17 itu, in friendship kita jangan hanya
just living in our zone gitu-gitu sebagai temen. If you are someone best friend seperti aku dan Monique gitu ya. Yes. Kalau misalnya Monique lihat aku stuck, gak boleh, harus diasah gitu. Dia harus mengasah aku harus mengasah dia. That's what we need to be in friendship. Jadi kita bukan hanya living dan just don't care teman kita tahu dia buat salah kita malah diam, or maybe we influence them to do bad things. That's no, itu tertulis sendiri di Alkitab ya kan. And ini tuh pertanyaan yang paling banyak didapeti ya, yaitu kayak mana sih caranya buat kawan? How we can make friend? How? Karena apalagi orang-orang yang pemalu gitu-gitu kan, kayak how they can make friend. Yes, I feel you. I can feel you ya. Orang-orang Ini benar-benar seri loh. Ini benar perspektif yang seri karena satu introvert satu extrovert nih. Jadi kayak perspektif dia dan aku nih nyata di sini tuh. There is no excuse for you. Yes. Jawab. Oke. Dari introvert. Kalau dulu ya, dulu aku ini sebelum grow up ya, growing up, mungkin dulu aku nunggu orang. Nunggu orang kayak say hi, diadopsi ya? halo, I wanna be friends with you. I think like that. Aku yakin semuanya pasti kayak gitu, kayak true. udahlah, please lah, dia aja yang ngomong duluan kayak gitu. Apalagi orang pemalu seperti saya ya. Nah, but now I approach them How can you do that? with confidence. But if you're not confident, how can we do that? Maksudnya bayangin you are introvert, shy person, tapi pengen punya temen. Yes. Seperti yang itu, seperti yang kamu bilang, ya, need a friend. You need a friend, so go. Just go gitu loh. Kita aja mau ada uang, walaupun kita males, kita harus kerja. Ya. Kita males nih, feel like don't want to go, but we need to go karena if you want a friend, pray about it, and then work on it. Yes. Gitu, kayak gerak, do something yang buat kalian bisa berteman karena it's not dia nggak tiba-tiba simsalabim ada di depan pintumu, cering tok tok berteman yuk, nggak gitu kan, like harus bicara gitu. So memang there is no shortcut in this. Yes. Memang harus step out. Yes. And fun fact, aku aja yang pemalu dulu ya, by the way, I approach her first, y'all. Dan dia bahkan nggak ingat, gitu. Di otakku ya udah bangun-bangun aku udah sahabatan sama Moni. Yes. I forgot. Yeah, but dari kacamata extrovert, how can we make friends? Sometimes it's not that easy loh, bahkan untuk extrovert karena kami tuh jago ngomong, jadi sometimes not genuine. Kayak kayak kita ramah sama semua, tapi nggak ada yang deep. Jadi susah cari best friend karena high and by. Kalau misalnya introvert kan dapat satu dia stop mencari. Satu aja nih nempel gitu kan. Kalau ini enggak gitu. Ini dia mencium jamur kayak ada di mana-mana, but not that deep. Jadi untuk have a best friend, memang kita harus apa ya, kayak intentional sih, kayak mau pacaran sebenarnya sih, basically kayak spend time lebih lagi, memang butuh effort gitu. Bahkan di sini juga aku pengen kali ngobrolin tentang how can we become a good friend. How can we become a good friend? Menurutku sih, how can we become a good friend itu first of all, pertama harus effort. Jadi bukan kayak just don't care and then gak pernah nanya, gak pernah be there, gak pernah sama. Basically sebenarnya every relationship with Jesus, relationship with parents, relationship with best friend, semuanya ini sama seperti, kenapa aku selalu bilang pacaran, karena pasti semua orang paling banyak effortnya itu di pacaran. Padahal in every relationship itu tuh sama.
sama Tuhan juga kita butuh effort, kayak spend time, quality time, ngobrol sama Tuhan, be with Jesus. That's how you can build the relationship. With friend juga kayak gitu. Be with them gitu loh, talk to them, understand them, tahu apa yang hal yang mereka nggak suka, dan ini penting kali loh. Tahu apa yang mereka nggak suka dan mereka suka, maksudnya traumanya, apa yang sensitif untuk dia, and then try to be understanding. Kenapa kita bisa lembut kali dan effort kali sama pacar, but not with other relationship yang lain gitu. Sama orang tua kita bisa acu tak acu, gak keluar kamar, just don't care gitu-gitu kita bisa. Tapi kalau sama pacar dia nggak balas chat 2 jam, kita udah freak out gitu kan. So yeah, like being very intentional in your relationship, in your best friend. Cari kalau memang kayak aku sama Monique ini, kami tuh bener-bener, maybe we can share ya di sini, kayak we are far from perfect. This is two imperfect women. This is two imperfect women disatukan Tuhan to be a best friend. Okay? Banyak yang sudah terjadi kayak seperti iron sharpen iron, dan everyday it's everyday. Kami udah pernah melewati like yang acu tak acu sudah pernah, kami udah pernah melewati berantem juga udah pernah, kami pernah lewati misunderstanding sudah pernah. But at the end of the day, kalau best friend itu ya, it's like a sibling menurutku. Kayak sibling mau lu berantem kayak manapun, ya nggak ada mantan kakak kan. I am very sensitive person and she is not sensitive person. Monique mencoba mengerti, oke, Feren sensitif, dia butuh di ngomong-ngomong, aku harus mengerti. Monique tipenya tidak memomong. Jadi bukan hanya aku yang harus dimengerti, aku juga harus mengerti Monique. Dan once aku kayak ngerasa aku hari ini lagi nggak bisa ngerti, aku hari ini lagi pengen disayang, aku bilang sama dia, hari ini kau sayang aku ya gitu, karena I know her gitu. Dia juga misalnya dia lagi gone gitu kan, kayak kemarin aku ini udah lama nggak me time, aku bilang sama dia, aku mau me time, dia nggak ada chat aku sama sekali. I'm like gone. Iya, dia pun gone. Jadi very understanding lah. That's what you need to be gitu loh. Dan yang kedua ya, jangan pernah talk behind. Jangan pernah talk behind. Kalau memang kau masih talk behind, the problem still in you. Dan apapun itu, kalau memang ada sesuatu ngomongnya langsung gitu, kayak sama kayak pacaran, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Dan kalau memang itu hal yang negatif yang memang dia harus berubah, aku harus berubah, ini harus dibicarain. Apalagi ya, Mon? Ya be intentional, jangan negatif gitu. Apapun itu bicarakan aja gitu. Ya, kalau hal yang nggak perlu dibicarakan ya nggak usah. Kayak mana ya bilangnya? Misalkan dia lagi pusing, rambutnya menipis gitu kan. Kok setiap kali ketemu dia aku tanya, rambutnya makin menipis ya? Rambutnya menipis. That's not how you need to be. Justru jangan dilihat gitu loh. Or if you want to do something, kasih sesuatu lah untuk dia treatment. Pokoknya something that she or he cannot change immediately, like that second. Don't talk about it. Bener. If that person cannot change it, maybe skin color, maybe hair texture, ya kan? Itu kan memang bawaan lahir. Don't talk about it. Kenapa ya rambut kamu? Dan misalnya, jangan kan hanya bawaan lahir. Misalnya kayak ini, kita dua gendut gitu kan. Kan emang. I'm like not agree. Misalnya kayak kami dua gendut gitu kan. Maybe bilang aku kurus ya. Bilang aku kurus, aku gendut. Kau ngomong gitu kan aku nggak, misalnya kau bilang Feren kau gendut kali, itu kan nggak mengubah. Dalam 1 detik itu nggak bisa ubah. Tapi kalau misalnya aku duduknya ngangkang, Ran dudukmu itu kan bisa diubah langsung. Nah itu baru boleh dibilang. Kalau kayak enggak ya nggak usah gitu loh. So benar-benar be intentional kali sih. Kalau kita pengen punya teman yang baik, kita tuh harus jadi orang yang baik gitu loh. If you want to be friend with a star, you need to be a star. Bintang masukku ya, bukan star mega bintang.
That's true. Dia pergi makan pula ini, halo. I'm sorry, I'm busy with my food. You're so busy. Calm down, ya. Sini lah. Udah habis-habis di sini di TV ini. I want to encourage you guys to be intentional. Oh, ini dia. Kok kan Inilah. dulu susah? I totally understand with this kind of situation. Ya, Seperti inilah. Ini perlu dimasukkan nggak boleh lah ya? boleh lah. Nah, No filter seperti kita. ini, I totally understand her. Dan aku pernah lihat di luar sana dia seperti ini kan, kayak oh gitu. She got an idea and something. Orang itu merasa kayak what is wrong with this Kok pernah girl? lihat ya? Iya. Terus? And I feel like kayak Iya. Oh because iya. I understand, I know, I understand her and I give it to her gitu loh. That's how things work. Iya, aku kayak mana ya? Aku mau bilangnya being with Monique itu it's a rest for me. Kayak bener it's a rest, it's better. Bahkan ya, there's nothing yang lebih baik daripada kayak me time. But being with her it's better than me time. Oh. Iya, it's a rest karena benar-benar aku benar-benar turn off my my self protection gitu loh. Kayak aku benar-benar apapun yang mau aku lakukan, just misalnya dia ngomong apa, tiba-tiba aku nyanyi gitu-gitu, I can do that with her gitu loh. So bener-bener menurutku ya, bener-bener it's worth it to build a friendship. Yes, totally. Iya. You get apa ya? Kalian bisa trial. Ini trial betul-betul dengan yang nanti akan bersama kalian for the rest of your life. Yes. Gitu. Jadi jangan kenapa harus sibuk dengan I mean, aku sama Monique, Monique aja treat me this good. How can I settle for less? Jesus treat me very good. He died for me. How can I settle for less? She treat me so well. How can I settle for less? Teman-temanku, sahabat-sahabatku di luar sana all treat me very good. My parents treat me very good. Gara-gara itu ya, how can I settle for less? Yeah. You know what I'm saying? Ya aku juga harus berada sama cowok yang I can rest with him. Berada dekat dia bukan malah bikin aku sad, bukan malah bikin aku marah, bukan malah bikin aku anxious, bukan malah bikin aku makin drain. Tapi malah aku ngecas. Yes. That's what we need to be gitu loh in friendship. Jadi bahkan sebelum ke fase bersahabat kan kalian harus berada di fase pertemanan. Pertemanan ini sama lah kayak misalnya di pacaran itu PDKT-nya. Mungkin no bukan PDKT, but pacaran. Berteman ini sama kayak pacaran, dimana itu fase mengfilter gitu untuk melihat is he the one, is she the one, yes. gitu kan. Itu fase berteman. Jadi di situ kalian lihatlah apakah dia menggosip, tukang gosip, apakah dia punya hal-hal yang memang nggak sejalan sama kita, dan memang kayak mana? Memang pasti berbeda, tapi berbeda. Misalnya gini ya, this is very Christian. If you are not Christian, it's okay. Kalian bisa ngambil yang good. And kalau memang nggak setuju silakan Yes. Skip or do whatever you feel comfortable. Love. But me and Monique punya satu kesamaan yang very strong. We love Jesus so much, and Jesus is our foundation. Yes. Jadi this is more than that. Makanya kami bisa menjadi very strong gitu this relationship. Jadi kalau ada di luar sana yang talk kayak Monique tuh A B C D, talk to me, let me talk to you. You talk to me, let me talk to you gitu loh. Kayak udah kayak sama kayak pernikahan gitu. Dia juga orang yang berbeda. Suami kita tuh orang yang berbeda, tapi kalau misalnya dasarnya memang dia cinta Tuhan, man of God, and you are a woman of God, kalian tuh kayak
ini segitiga. Pernah nggak sih kalian nengok ilustrasi pernikahan? Aku pernah tulis ilustrasi pernikahan tuh yes. segitiga. This is God, yes. and then this is husband and wife. Jadi walaupun kalian kiri kanan, tapi kalian tuh menuju ke satu arah, yaitu segitiga. And I feel like in best friend this is similar. Mungkin enggak sama banget kayak pernikahan, karena pernikahan tuh lebih holy, lebih spiritual, lebih intimate lagi gitu, karena dua menjadi satu. Ini kami masih dua orang gitu. Monik bukan punya aku bukan punya Monik gitu ya. Dia masih dua individu, but this is a very good practice already gitu. Dan kenapa dan makanya ya itu, kalau misalnya berteman itu tuh fase pacaran, apakah dia lulus nggak gitu, apakah ini orang, ya kalian lah deal breaker kalian apa. Dan menurutku kalau memang dia adalah orang yang very positive, kayak bukan very positif yang nggak pernah negatif ya, ada juga toxic positivity, but maksudnya kalau memang kalau you are a Christian, misalnya kalian melihat satu orang yang dia tuh cinta Tuhan gitu, perempuan ini cinta Tuhan, laki-laki ini cinta Tuhan, ini temannya. Kalian berteman sama mereka, semakin hari kalian semakin baik. Terus kalian setiap kali cerita, kalian bisa percaya dia. Terus dia bisa mengerti kalian. Lama-lama itu akan jadi best friend. Dan kalau kalian udah jadi best friend, menurutku there is no such thing as ex best friend. True. Best friend itu udah macam sibling yang kayak talk about it, bukan separate. Ada apa? Let's talk gitu. It's a very blessing sih ada di sini gitu. Dia pikir mau makan lagi. Sabar. It's a very beautiful and blessing, you know, in in friendship, in this best friend. Very beautiful. Makanya kita nggak usah terlalu sibuk. Aduh kenapa sih dia gini? Aduh gini. Understand gitu loh. And just see this beautiful thing gitu. Ini tuh sangat luar biasa. Tuhan kasih kita a trial gitu loh before going into a marriage by friendship, like best friend gitu. So mungkin kalau memang kalian really struggle to make a friend, it's okay. Tapi fix yourself. Maybe you need to fix yourself. Kayak bener-bener be with Jesus gitu loh. Karena kalau you very intimate with Jesus, secara tidak langsung you can love, you can forgive. Kayak, dan kalau lu ketemu sama orang yang juga cinta Tuhan, jadi sinkron. Gitu. Jadi memang segala roots-nya ya, memang segala apapun, anything in this world, especially relationship, roots-nya itu memang harus Jesus. Keluarga. Kalau keluarga nggak ada Jesus, pasti tak kenapa-napa, berantakan. Pertemanan juga kalau nggak ada Jesus pasti tak kenapa-napa. Apalagi suami istri. Gitu. So back to the roots. So be intentional with Jesus, and then be intentional in your friendship. It's a work, but it's a blessing. Dan do it, move, be keluar gitu, do something gitu, berteman lah, kayak approach. Sama kayak work, kita juga males tapi kita harus kerja demi dapat duit. Kayak gitu juga kalau lu pengen punya teman, you need to get out from your room and say hi to people. Bukan hanya say hi and bye. Kenalin gitu, ngobrol, talk. Use your mouth, talk. Terutama itu iron sharpen iron sih, itu sangat amat bagus sih. Mungkin dibacanya hanya menggosok kayak gitu, but no, it's a very bayangin besi itu cara mengasah besi itu kayak mana? Itu sakit loh. Untuk bisa bikin tajam besi itu loh, itu pakai api, percikan api, gesekan, lempengan, ketukan, bukan nyaman-nyaman aja gitu. Jadi jangan karena aduh ini capek banget sih gitu, aduh kayaknya nggak perlu deh aku apain dia gitu. No, be there dan selesaikan gitu. Kalau memang dia yang kalian lihat yang bagus, terbaik, dia ada that
Potensial to be your friend. Yes. Tapi jangan lupa juga kalau memang jangan karena mau punya kawan jadi berteman sama orang yang salah. Yes. Gitu. Karena teman dekatmu itu adalah refleks dari dirimu. Yes. Wow, that's spicy but it's true. Your closest friend Yeah. is a reflection of you. Kalau memang you terlalu banyak, maksudnya jangan karena lu pengen punya teman, lu jadi berteman sama, boleh berteman, maksudnya bersahabat, bener-bener deep with people yang sebenarnya nggak sejalan gitu, nggak sejalan sama visi misimu. Ya itu problem. Yes. Jangan Jadi karena pengen punya teman, memang bagus, tapi kita tujuan berteman itu again ku ingatkan, tujuan berteman itu untuk buka mata. Apakah dia bisa jadi sahabat aku nggak ya? Tapi kalau misalnya dia full of negativity, berada dekat dia capek, yes. komplain, apalagi cakap kotor, apalagi lead you to negativity, terus punya apa ya, tukang gosip, and then banyak lah gitu kita punya deal breaker. Kalau memang kayak gitu nggak usah gitu. You need to protect yourself juga gitu. Betul. Jangan karena sama kayak ada orang yang pengen nikah, tujuannya nikah, dia nggak peduli sama siapa, yang penting dia Karena nikah. takut gitu ya. Karena takut udah single. umurnya, udah apa segala macam, ternyata salah nikah. Nah ini juga sama, pertemanan tuh juga kayak gitu. Yes, true. Kalau sampai di tujuan sahabat tuh udah benar-benar lu harus, karena sahabat itu very deep, kayak di apapun itu lu bisa cerita sama dia, lu bisa percaya sama dia, mau ada duit gak ada duit pun lu sama dia, tek bengek pun sama dia, everything with that person gitu kan. Apalagi selama lu masih single, singleness and you have best friend is the best thing. Yes. And also God want us to be together. Jadi kemarin kami pergi ke prayer night dan Pastor Cindy ada share ini ayat dari Alkitab ya, dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Amen. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Yes. God want us to be with other people. And makanya again, Yes. kayak aku sama Monique ini, kami datang dari very Different. different. We are a different person, Different semuanya background, semua. berbeda banget. Itu dulu kita memang teman dekat, tapi begitu we are deeply in love with Jesus, our relationship tuh benar-benar macam bukan naik tangga lagi, but naik lift. Ya. Yang kayak tush gitu. Karena apa? Kesamaan kami satu sekarang. Tujuan kami itu build the kingdom of God. Yes, amen. Be with Jesus. That's what kami punya goals. Yeah. Gitu loh. Makanya cocok. Dua lebih baik daripada satu, karena kalau aku sendirian aku bisa jatuh. Kalau bisa jatuh, siapa yang bisa encourage aku? Iya. Kalau bahkan nih kami kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung nangkep, langsung signalnya masuk. But it needs a lot of hard work. Bener, Yes. iron sharpen iron. Enggak. To be in this position, it's not like blink of the eyes. Iya. Okay? Enggak dari kemarin, but it takes time ya. Wow. Very long time. Sampai kami juga berdoa ya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan udah Nanti ya. ya, pertemukan kami dan menguatkan kami gitu di setiap badai ya. Bring it to prayer. Ya. Dan tadi Always aku mau pray. bilang, dan juga once you have a godly friendship, kalau lu punya teman yang memang benar-benar pursue Jesus together gitu kan, kalian fix each other gitu, kayak benar-benar iron sharpen iron. Iya, itu Percayalah, the enemy try to break it. The enemy berjuang setengah pingsan kalau lu punya a godly friendship yang benar-benar
Iron sharpen iron, yang besi menajamkan besi, yang make it you better, especially become menjadi devoted Christian, menjadi orang yang deeply in love with Jesus. Kalian saling menguatkan satu sama lain. The enemy gonna try so hard to break it, so open your eyes. Yes. Makanya penting kali sih, this is not just a book. Makanya aku pernah bilang kayak, even though you are not a Christian, I highly recommend this book untuk improvement. Cause kenapa kita baca all the books but not this? Kenapa iritasi sama this? Yeah. Apa? Why? Kenapa? Ini kan book, ini kan kalau memang ini isinya baik, why not? Gitu. Makanya if you are a Christian or not, I very highly recommend to read this, karena you guys can see us gitu loh. Kami berdua tuh benar-benar datang from darkness gitu loh, and here we are right now. Dan I think di tahun sekarang itu it's such a flex gitu loh. Kayak mana ya? Flex is a bad thing to say. But itu hal yang paling keren yang lo bisa buat gitu loh, for you and your future, for your life, for your friendship, for your family. The only thing that can save you is just Jesus Christ. So if you want a godly friendship, be a godly person first gitu loh. Kalau lo pengen orang yang punya temen yang memang bring you dekat kepada Tuhan, lu sendiri dulu harus dekat sama Tuhan, baru gak mungkin. Ini ya, one thing ya, the last one that I wanna share, me and Monique waktu itu selisih kami finally back to Jesus, it's just a few weeks. Okay? Yes. Jadi it's just a few weeks. Itu kenapa? Pada saat itu aku tiba-tiba, maybe I need to share about this sometimes nanti, kapan nggak tahu. But apakah perlu ceritain? Iya. Oke. Nah, jangan. Jadi pertobatan aku sama Monique ini kayak beda berapa minggu gitu loh, 2 atau 3 minggu gitu. So first time tiba-tiba aku kayak merasa Tuhan tuh benar-benar ngomong sama aku tuh disuruh pilih this life atau that life gitu. Aku nggak bisa kesini tapi aku juga mau kesana gitu, kayak nggak bisa mau satu lagi gitu. I need to choose. Endingnya aku tuh selalu tahu gitu loh kalau I want to be a woman of God, tapi aku ditipu iblis di mana aku kayak I'm still young, nanti gitu. Sekarang aku masih mau main, but turns out it's wrong. Itu iblis yang ngerjain aku gitu loh. Aku benar-benar disuruh, aku di situ Tuhan sendiri yang ngomong, dan endingnya situ aku sadar kalau aku bertobat dan Monique belum, kami berdua bisa menjauh ini. Karena kalau Monique masih melakukan A gitu, dia berada dekat aku akan jadi kayak melakukannya lagi, pasti berat kali untuk aku untuk stop gitu kan, karena she is my best friend gitu. Jadi endingnya aku doain dia, geng, yang kayak God please, aku mengucapkan satu kata-kata yang spesifik that I will never forget. Aku bilang sama Tuhan tuh, gelisahkan dia Tuhan, gelisahkan every week, every day. I pray. Tiba-tiba suatu waktu dia datang ke aku, dia bilang, apa kau bilang? Lupa. Aku lupa. Oke. Kau bilang sama aku gelisah. Iya. Kau ngomong gitu sama aku, dan di situ aku langsung tahu Jesus. Oke. Ya, jadi intinya itu adalah your friend is matter. Karena mungkin aja kalau aku di situ belum bertobat dan sampai sekarang nggak bertobat, ya Monique pun jadinya nggak tobat-tobat juga gitu. Tapi ketika iman temanmu itu, sometimes your friend faith itu bisa menyelamatkan engkau juga gitu. So yeah, be careful, and semoga kita semua bisa punya teman best friend from Jesus, godly friendship, dan kita bisa pursue the friendship, kita bisa be intentional, guys. So yeah, I think that's all that kita obrolin. We love you so much. Yes. Thank you guys yang udah nonton, yang udah dengerin podcast ini dimanapun kalian berada. We love you. I love you so much. Jesus love you so much. And Jesus want you to untuk cari teman, okay? Cari temanmu. Find your best friend. Okay? We love you. See you in the next podcast.
Thumbnail dong.